Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah Abu Nawas malah mendapat makanan gratis setelah dikerjai tetangga ateis. Abu Nawas mempunyai tetangga seorang ateis. Ateis adalah keyakinan yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Meski demikian, Abu Nawas tetap menghormati tetangganya itu. Apabila mendapat rezeki berlebih, Abu Nawas selalu membagikannya kepada para tetangga, termasuk tetangganya yang ateis. Meskipun sebaliknya, tetangga ateis tersebut selalu berbagi kepada Abu Nawas jika mendapat rezeki yang banyak. Keduanya hidup rukun dan saling menghormati, meskipun keyakinan mereka tentang Tuhan sangat bertolak belakang. Namun ada satu hal yang membuat tetangga ateis ini kesal dengan perilaku Abu Nawas. Pasalnya, setiap orang ateis itu berangkat kerja, Abu Nawas selalu berkata, "Alhamdulillah," ketika lewat depan rumahnya. Sebenarnya ucapan tersebut bukan untuk mengolok-olok tetangganya yang ateis. Hal itu karena Abu Nawas selalu mengatakan Alhamdulillah kepada siapa saja yang lewat di depan rumahnya, dan sudah menjadi kebiasaannya. Lama-kelamaan tetangga ateis ini merasa risih dan terganggu dengan ucapan tersebut. Suatu pagi saat hendak berangkat kerja, ia mendapati Abu Nawas sudah duduk di depan rumah. Saat dirinya melintas tepat di depan rumah Abu Nawas sambil tersenyum, terdengar ucapan Alhamdulillah. Marahlah tetangga ateis itu. "Tidak ada Tuhan," teriaknya dengan mata melotot. Abu Nawas sontak terkejut melihat tetangganya tiba-tiba marah. "Hai kawan, kenapa kau begitu emosi? Apa salahku?" tanya Abu Nawas heran. "Aku tidak suka dengan ucapanmu. Jangan ucapkan kata-kata itu di depanku," bentak tetangga ateis itu. "Baiklah kawan, aku tidak akan mengulanginya lagi," ucap Abu Nawas. Akibat kejadian itu, hubungan akrab mereka menjadi renggang. Sebenarnya Abu Nawas sudah berusaha untuk tetap menjalin silaturahmi, namun sepertinya tetangga ateis tersebut justru menjauhinya. Hingga suatu malam Abu Nawas merasa lapar, sedangkan dirinya tidak punya uang sepersen pun untuk membeli makanan. Selepas sholat Isya, Abu Nawas berdoa, "Ya Allah, hamba sedang mengalami masa sulit. Hamba tidak punya uang, juga tidak punya pekerjaan. Berilah hamba rezeki ya Allah. Malam ini hamba sangat lapar. Hamba membutuhkan makanan," ucap Abu Nawas dalam doanya. Rupanya doa Abu Nawas ini didengar oleh tetangganya yang ateis. Maka muncullah ide usil di benaknya. "Aku akan mengerjai Abu Nawas sekaligus membuktikan bahwa Tuhannya tidak bisa memberinya makanan," pikir tetangga ateis tersebut. Kemudian tetangga itu pergi ke warung untuk membeli beberapa potong roti, lalu dimasukkan ke dalam kantong besar. Ia juga menyelipkan kertas yang di dalamnya terdapat tulisan, "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis," tulisnya. Sepulang dari warung, ia meletakkan kantong besar tersebut tepat di depan rumah Abu Nawas. Tetangga ateis itu lalu mengetuk pintu dan langsung bersembunyi di balik semak-semak. Ia penasaran ingin tahu apa reaksi Abu Nawas ketika menerima hadiah darinya. Sementara Abu Nawas yang sedang khusyuk berdoa segera menghentikan doanya karena mendengar pintu rumahnya diketuk.
Ketika membuka pintu, ia terkejut melihat ada kantong besar di depan rumahnya. Dikarenakan penasaran, Abu Nawas segera membuka kantong tersebut, dan ternyata isinya beberapa roti lezat. Abu Nawas langsung bersujud sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya Allah, ucap Abu Nawas setengah teriak. Namun tiba-tiba ia dikagetkan adanya secari kertas yang berada di dalam tumpukan roti. Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dia pasti sedang mengawasiku dari suatu tempat. Dia mencoba menggoda keyakinanku, pikir Abu Nawas. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengirimiku makanan melalui setan, dan setan itu pula yang membayar semua makanan ini. Tetangga ateis tersebut tentu saja menjadi kecewa. Ia tidak menyangka disebut setan oleh Abu Nawas. Dasar kurang ajar, bukannya berterima kasih kepadaku, justru berterima kasih kepada Tuhannya. Malah aku disebut setan, gerutunya dalam hati. Begitulah ceritanya. Wallahu a'lam bishawab.